Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan belajar tentang kerjasama dalam lingkup ASEAN. Bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Globalisasi memungkinkan beragam produk. Misalnya, makanan dari negara lain dapat kita jumpai di Indonesia. Sebaliknya, produk makanan dari Indonesia dapat dinikmati oleh warga negara lain. Hal itu dapat terjadi karena dua negara melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi dengan komoditas makanan atau bahan pangan. Kerjasama juga terjalin antara negara-negara anggota organisasi ASEAN. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN seperti Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Myanmar, Thailand, dan Vietnam saling menjalin kerjasama untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan negara-negara di Asia Tenggara. Globalisasi juga menjadi pendorong Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN. Bentuk kerjasama yang terjalin yaitu kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, keamanan, serta sosial budaya. Contoh kerjasama antara anggota ASEAN di bidang sosial budaya. Yang pertama adalah program pertukaran pelajar. Yang kedua, diadakannya ajang olahraga SEA Games. Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games yang diselenggarakan pada tahun 1979, 1987, 1997, dan 2011. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya, yaitu membuka pelatihan membatik di Sleman, Yogyakarta, yang diikuti oleh 9 peserta yang berasal dari Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Lalu peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang politik, yaitu sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia berperan dalam beberapa kerjasama antar anggota ASEAN, khususnya dalam bidang politik. Misalnya, Indonesia berperan aktif menjadi penengah dan memfasilitasi dalam penyelesaian konflik beberapa negara. Selain menjadi penengah pihak berkonflik, Indonesia juga berperan dalam pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN atau ASC. Peran Indonesia dalam upaya pemberantasan narkoba dalam lingkup ASEAN. Seluruh negara anggota ASEAN sepakat untuk menyamakan tujuan dan mewujudkan kawasan ASEAN bebas dari penyalahgunaan narkoba. Negara-negara anggota ASEAN juga sepakat untuk saling bertukar informasi dan pengalaman terkait dengan upaya penanggulangan narkoba. Indonesia pun berperan untuk mendukung kerjasama antar negara ASEAN terhadap pemberantasan narkoba. Melalui Badan Narkotika Nasional atau BNN, pemerintah mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia, BNN bekerjasama dalam pemberantasan narkoba di Indonesia. Kerjasama ASEAN di bidang iptek. Salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang iptek adalah dibentuknya ASEAN Committee on Science and Technology atau ASEAN Course atau Komite Sains dan Teknologi ASEAN yang telah dibentuk pada tahun 1978. Kerjasama tersebut didorong oleh perbedaan perkembangan iptek yang berbeda di negara-negara ASEAN. ASEAN Course bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para tenaga ahli ASEAN di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama tersebut juga mendorong lahirnya para ilmuwan teknologi yang berasal dari Asia Tenggara.
ASEAN Coast diwujudkan dengan pemberian dukungan dan bantuan kepada para ahli untuk mengembangkan beragam temuan dan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat ASEAN. Dari ASEAN Coast dibentuk pusat-pusat penelitian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Biotrop atau Pusat Penelitian untuk Biologi di Bogor. Yang kedua, Reksam atau Pusat Penelitian Pendidikan Ilmu Pengetahuan Matematika di Penang, Malaysia. Dan ketiga, RELS atau Pusat Pendidikan Bahasa Inggris di Singapura. Dan yang keempat, SERCA atau Lembaga Penelitian dan Pengkajian Pertanian di Los Banos. Faktor pendorong kerjasama ASEAN. Faktor pendorong kerjasama ASEAN antara lain, yang pertama, perbedaan sumber daya alam, yang kedua, perbedaan ideologi, dan yang ketiga, perbedaan teknologi. Manfaat kerjasama ASEAN. Yang pertama, meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan, dan kemakmuran. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang atau jasa. Yang keempat, memperluas pasar hasil produksi barang atau jasa. Yang kelima, memperluas lapangan pekerjaan. Yang keenam, menambah devisa negara. Yang ketujuh, meningkatkan kemajuan di berbagai bidang. Dan yang kedelapan, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Mungkin hanya itu saja materi untuk hari ini. Dan untuk tugasnya, kalian buka halaman 107, kerjakan nomor 1, 2, dan 3. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.